Senyum congkak di wajah direktur utama itu perlahan membeku. Urat nadinya menegang saat matanya menangkap sesuatu yang janggal. Sosok di balik seragam kurir kumal yang baru saja melemparkan map berisi bukti penggelapan dana itu bukanlah pekerja rendahan biasa. Ada aura dominasi yang mencekik udara di ruangan itu. Sebuah tekanan tak kasat mata yang membuat sang direktur tiba-tiba kesulitan bernapas, menyadari bahwa ia saja menggali kuburannya sendiri. Pria berseragam lusuh itu perlahan mengangkat kepalanya, dan pada detik itulah identitas aslinya terungkap secara mengerikan. Dia adalah CEO Lumadi, penguasa bayangan dari seluruh kerajaan bisnis ini, miliarder jenius yang selama ini dianggap hanya mitos belaka oleh para eksekutif korup. Penyamaran sempurnanya adalah langkah terakhir dari sebuah mahakarya jebakan psikologis yang telah ia rajut dengan penuh kesabaran selama berbulan-bulan, hanya untuk menghancurkan keserakahan mereka dari akarnya. Kisah ini bermula jauh sebelum malam penghakiman tersebut, di saat Lumadi harus menelan kepahitan melihat perusahaannya digerogoti dari dalam. Dari ruang kendali rahasianya, ia mengamati dengan penuh amarah yang tertahan bagaimana para direktur elit yang gila harta itu menari di atas penderitaan karyawan. Mereka merasa tak tersentuh, dilindungi oleh kekayaan dan kekuasaan absolut, membuat Lumadi sadar bahwa pemecatan biasa tidak akan pernah cukup untuk menebus dosa-dosa mereka yang teramat kotor. Di dalam kesunyian ruang kerjanya yang mewah, Lumadi mulai memahat sebuah strategi manipulasi yang sangat elegan dan mematikan. Ia tidak menyerang mereka secara langsung, melainkan menciptakan sebuah ilusi kerentanan dalam sistem pertahanan keuangan perusahaan. Ia membangun sebuah celah palsu yang tampak sangat menggiurkan, sebuah lubang keamanan fiktif yang dirancang khusus untuk memanggil insting buas para direktur korup yang selalu lapar akan kekayaan haram, tanpa menyadari itu adalah jurang neraka. Umpan mematikan itu akhirnya dilemparkan dalam bentuk proposal proyek investasi luar negeri yang terlihat sangat sempurna dan bernilai triliunan. Lumadi dengan sengaja memanipulasi setiap angka dan proyeksi keuntungan agar terlihat tidak masuk akal, namun didukung oleh data palsu yang tak bisa dilacak. Presentasi itu dirancang semata-mata untuk membutakan logika para elit, menggantikan akal sehat mereka dengan fantasi kekayaan tanpa batas yang selalu mereka dambakan dalam mimpi-mimpi serakah mereka. Sesuai dengan prediksi sang jenius, para eksekutif yang rakus itu menelan umpan tersebut tanpa sisa. Didorong oleh keserakahan yang membutakan mata hati, mereka mulai berkonspirasi dalam bayang-bayang, secara diam-diam menyedot dana dari departemen-departemen vital perusahaan. Mereka memindahkan uang tersebut ke dalam rekening-rekening hantu yang ironisnya telah disiapkan sendiri oleh Lumadi, merasa sangat bangga karena mengira mereka sedang melakukan kejahatan abad ini tanpa celah. Untuk memastikan narasinya berjalan tanpa cacat, Lumadi rela turun dari tahta kekuasaannya dan menyatu dengan debu perusahaan. Mengambil berbagai identitas pekerja rendahan yang tak pernah dipedulikan oleh para petinggi, ia menyusup ke setiap sudut kantor. Dari balik seragam petugas kebersihan hingga kurir dokumen, ia mengumpulkan setiap bisikan rahasia, memetakan setiap aliansi kotor, dan memastikan bahwa setiap langkah para direktur itu berada tepat di tata jaring laba-laba yang telah ia pintal. Dengan kelembutan seorang sosiopat yang terpelajar, Lumadi mulai menaburkan benih-benih kehancuran ke dalam lingkaran pertemanan para koruptor. Melalui rumor yang disebar dengan sangat hati-hati dan dokumen palsu yang diletakkan di meja yang salah, ia membisikkan kebohongan tentang pengkhianatan. Ia membuat satu direktur percaya bahwa rekannya sedang berencana mengambil bagian keuntungan yang lebih besar, memicu rasa paranoid yang perlahan meracuni solidaritas kotor mereka. Benih kecurigaan itu tumbuh dengan cepat menjadi pohon kebencian yang berbuah perang saudara di antara para elit. Ketegangan meledak di ruang rapat tertutup, di mana aliansi yang tadinya kokoh hancur berkeping-keping oleh rasa saling tidak percaya. Mereka mulai saling menyabotase operasi satu sama lain, berusaha merampas kendali penuh atas proyek fiktif tersebut. Benar-benar buta terhadap kenyataan bahwa pertikaian rakus ini justru mempercepat laju mereka menuju tiang gantungan yang telah disiapkan. Tepat ketika kepanikan dan pertikaian mereka mencapai puncaknya, Lumadi mengeksekusi langkah psikologis berikutnya yang sangat brilian. Ia meretas dan memanipulasi laporan audit internal agar menampilkan lonjakan keuntungan yang tidak masuk akal dari proyek palsu tersebut.
Keuntungan fiktif yang tiba-tiba muncul ini bekerja seperti obat penenang yang sangat kuat, seketika menghapus semua keraguan dan ketakutan para direktur, menggantinya dengan rasa aman yang sangat beracun dan Delis tak perkalahkan. Terbuai oleh euforia kekayaan bayangan yang mereka kira telah ada di genggaman, para eksekutif korup itu menyelenggarakan sebuah pesta gala yang sangat megah dan berlebihan. Di bawah gemerlap lampu kristal seharga jutaan dolar, mereka bersulang merayakan kejeniusan mereka sendiri dalam merampok perusahaan. Mereka mengenakan pakaian sutra terbaik dan perhiasan berkilau, sama sekali tidak menyadari bahwa sang arsitek kehancuran mereka sedang berdiri di atas balkon, menatap mereka layaknya sekawanan domba yang sedang merayakan perjalanan menuju pejagalan. Sementara alunan musik klasik dan tawa serakah menggema di ruang pesta, Lumadi menyelinap pergi layaknya hantu di tengah malam. Ia bergerak menembus lorong-lorong rahasia menuju jantung digital perusahaan, ruang server utama yang terisolasi. Disinilah ia mengeksekusi fase pamungkas dari jebakannya, menghubungkan jejak digital dari rekening-rekening hantu secara langsung ke identitas pribadi dan aset luar negeri milik masing-masing direktur, mengunci mereka dalam sangkar besi bukti yang tak terbantahkan. Keesokan paginya, jebakan itu mencapai klimaksnya. Dengan senyum lebar yang memuakkan, direktur utama menorehkan tanda tangannya pada dokumen digital terakhir, meyakini bahwa itu adalah otorisasi pamungkas untuk mencairkan seluruh dana ilegal ke rekening pribadinya. Ia tidak pernah tahu bahwa layar digital yang disentuhnya adalah sebuah surat pengakuan bersalah yang mengikat secara hukum absolut. Dengan satu goresan pena, sang direktur telah dengan sukarela memasang tali hukuman ke lehernya sendiri. Hanya dengan satu tekanan jari yang tenang dari dalam mobil mewahnya, Lumadi memutarbalikkan seluruh tatanan semesta para elit tersebut. Ribuan baris kode bereaksi dalam hitungan milidetik, menutup semua pintu keluar dan mengalihkan seluruh aliran dana raksasa yang coba mereka curi masuk ke dalam brankas perwalian perusahaan yang tak bisa ditembus. Dalam sekejap mata, rekening-rekening penampung mereka menjadi kosong melompong, sementara jejak pencucian uang mereka kini bersinar seakan di radar pengawasan. Ilusi kekayaan absolut itu hancur berkeping-keping dengan kekuatan yang setara dengan hantaman meteor. Sistem internal perusahaan mendadak meraung dengan alarm peringatan berwarna merah darah, menandakan bahwa proyek fiktif tersebut telah runtuh dan memicu penguncian otomatis pada seluruh saluran finansial eksekutif. Gelombang teror yang nyata dan sangat dingin seketika menyapu ruang rapat, menghapus setiap jejak keangkuhan dari wajah para pria berkuasa yang kini merasa dunia mereka kiamat. Kepanikan brutal meledak di seluruh penjuru markas eksekutif saat mereka menemukan bahwa akses keamanan mereka telah dicabut sepenuhnya. Jutaan dolar yang telah mereka rencanakan untuk dihambur-hamburkan lenyap begitu saja seperti asap, digantikan oleh jejak digital permanen yang dengan kejam menunjuk kembali pada kode otorisasi pribadi mereka masing-masing. Mereka kini bagaikan tikus-tikus rakus yang terperangkap dalam labirin baja, menyadari bahwa tak ada satupun jalan keluar dari malapetaka ini. Didorong oleh naluri bertahan hidup yang menyedihkan, sang direktur utama berusaha dengan putus asa untuk mencari tumbal. Ia berteriak liar memerintahkan anak buahnya untuk membakar dokumen fisik dan memusnahkan harddisk, mencoba melimpahkan seluruh kesalahan penggelapan dana ini kepada staf rendahan yang tidak tahu apa-apa. Ia mengira bisa menghapus dosanya dengan mengorbankan nyawa orang kecil, tak menyadari bahwa orang kecil yang ia tunjuk adalah dewa pencabut nyawanya. Memainkan peran puncaknya dengan dedikasi seorang aktor pemenang penghargaan, Lumadi membiarkan dirinya dihinakan secara publik. Ia menerima caci maki murahan itu dan membiarkan dirinya dipecat secara tidak hormat dalam penyamarannya sebagai staf administrasi bawahan. Tindakan penyerahan diri yang dramatis ini memberi para direktur korup sebuah ilusi kelegaan yang dangkal, meyakinkan mereka bahwa mereka telah berhasil mengubur bukti terakhir dan kembali menjadi penguasa yang tak tersentuh. Sore itu, kaum elit yang busuk tersebut berkumpul di tempat suci pribadi mereka, membakar cerutu mahal dan mendentingkan gelas kristal berisi whisky keemasan. Mereka saling memuji kecerdikan satu sama lain karena berhasil menghindari bencana dan menghancurkan bawahan yang lemah sebagai tameng hidup.
Mereka merayakan kemenangan semu dengan tawa yang memekakan telinga, sama sekali buta terhadap badai-badai kehancuran absolut yang kini telah mengepung rapat gedung pencakar langit kaca mereka. Dan rangkaian peristiwa itu membawa kita kembali ke pagi hari yang penuh malapetaka ini. Perayaan sombong sang direktur utama dipenggal secara brutal ketika kurir rendahan yang ia kira telah ia singkirkan kembali muncul di pintu suite pribadinya. Menyadari bahwa tatapan mata tajam dan mengintimidasi dari balik topi kumal itu adalah sepasang mata milik CEO yang sesungguhnya, sebuah pukulan psikologis yang sangat telak menghancurkan sisa-sisa kewarasannya hingga tak bersisa. Di dalam map hitam pekat yang dilemparkan itu, terbaring mayat dari seluruh kerajaan korupsi yang mereka bangun puluhan tahun lamanya. Catatan transaksi tersembunyi yang mendetail, foto-foto pertemuan gelap beresolusi tinggi, dan bukti irasional dari setiap sen uang yang mereka curi terekspos tanpa ampun. Setiap dokumen tersebut disusun dengan ketelitian seorang pembunuh bayaran oleh pria yang selama ini mereka remehkan dan mereka jadikan bulan-bulanan keserakahan. Raungan sirine kepolisian menembus dinding kaca anti peluru dari gedung markas besar, menandai akhir dari era keserakahan mereka. Para eksekutif yang dulunya mengklaim diri sebagai dewa perusahaan, kini diseret layaknya penjahat jalanan, diborgol di pergelangan tangannya, dan dipertontonkan di lobi marmer tempat mereka biasa menindas orang lain. Harga mahal dari sebuah keserakahan akhirnya ditagih dengan bunga penuh, menghancurkan martabat mereka di bawah kilatan lampu kamera yang tak kenal ampun. Tinggi di atas kekacauan dan rintihan para koruptor yang meratapi nasibnya di balik jeruji besi, CEO Lumadi berdiri tegak menatap kerajaannya yang kini telah bersih dari parasit. Jebakan sempurnanya telah tertutup rapat, membuktikan bahwa kejahatan paling kotor tidak dihentikan dengan kekerasan brutal, melainkan dengan manipulasi elegan dan kesabaran seorang predator. Ia telah membuktikan kepada dunia bahwa dalam permainan kekuasaan tertinggi, kecerdasan absolut akan selalu menelan ambisi buta tanpa menyisakan apa-apa.